Bayangkan diajak umrah oleh suami tercinta, hanya untuk menyaksikan sendiri akad pernikahan suami dengan wanita lain, di depan Ka'bah, tempat paling suci. Inilah kisah nyata istri pertama yang dikhianati di Tanah Haram, menangis di Multazam, lalu melempar surat cerai di atas sajadah. Sebuah kisah pilu tentang poligami tanpa adab, luka yang disucikan oleh iman, dan perempuan yang akhirnya bangkit sebagai versi terbaik dari dirinya. Hari itu hujan turun ringan. Udara sore terasa lembab dan syahdu. Di ruang tamu rumah sederhana kami, aku tengah melipat pakaian sambil menonton tayangan dokumenter tentang Mekah. Hati terasa hangat setiap kali melihat Ka'bah disorot dari atas. Entah kenapa, aku selalu punya kerinduan yang tak terjelaskan terhadap tanah suci itu, meski belum pernah ke sana. Lalu, tiba-tiba, dia pulang lebih awal dari biasanya. "Mah, aku ada kabar," kata suamiku, sambil duduk di ujung sofa dan membuka map berwarna coklat muda. Aku menoleh. Wajahnya tampak serius, tapi matanya berbinar. "Apa itu?" tanyaku, menahan senyum kecil. Dia mengulurkan 2 lembar tiket pesawat. "Kita berangkat umrah bulan depan. Aku sudah daftarkan kita berdua." Sesaat aku terdiam. Aku mengira telingaku salah dengar. Mataku membelalak tak percaya, lalu perlahan air mata mulai menggenang. "Serius, kita?" "Aku juga," suaraku gemetar. Dia mengangguk pelan. "Iya, kamu dan aku. Kita akan berangkat bareng. Ini hadiah buat kamu. Aku tahu kamu sudah lama ingin ke sana." Hatiku langsung meluap. Setelah bertahun-tahun pernikahan yang naik turun, kabar ini seperti cahaya di tengah kegelapan. Kami memang sempat renggang dalam beberapa bulan terakhir. Banyak hal yang tidak terucap, jarak batin yang tak tertutup meski kami tidur di ranjang yang sama. Tapi aku selalu mencoba bertahan, mencoba memaklumi, mencoba menjadi istri yang baik, sebaik yang aku bisa. Dan kini, ajakan ini seolah menjadi tanda bahwa suamiku ingin memperbaiki semuanya. Aku memilih percaya. "Terima kasih, ya sungguh terima kasih," ucapku sambil memeluknya. Malam itu kami bicara panjang. Tentang rencana, doa-doa yang ingin kami panjatkan, dan harapan untuk masa depan yang lebih baik. Aku mencatat semua kebutuhan yang harus disiapkan. Pakaian ihram, perlengkapan ibadah, obat-obatan. Bahkan aku menuliskan doa-doa khusus yang akan kupanjatkan di depan Ka'bah nanti. Salah satunya, agar rumah tangga kami kembali utuh dan penuh cinta seperti dulu. Namun, di sela-sela kebahagiaan itu, ada sesuatu yang mengusik. Suamiku tidak tampak seantusias yang aku kira. Sesekali dia terdiam lama, memandang kosong keluar jendela. Aku mengira dia hanya lelah, atau sedang banyak pikiran soal pekerjaan. Aku ingin bertanya, tapi tak berani. Aku tak ingin merusak momen ini dengan curiga yang mungkin tak berdasar. Lagi pula, bukankah dia sudah mengajakku ke Tanah Suci? Bukankah itu artinya dia masih ingin aku menjadi bagian dari hidupnya? Aku memilih diam, dan menenangkan diri. Firasat itu cuma godaan, pikirku. Aku berusaha meyakinkan diri sendiri, bahwa ini adalah anugerah. Aku tak tahu bahwa perjalanan ini kelak akan mengubah segalanya. Bahwa umrah ini bukanlah awal rekonsiliasi, tapi awal dari luka yang tak pernah kubayangkan. Langit Mekah menyambut kami dengan cahaya keemasan yang menyelinap hangat di antara gedung-gedung modern dan suara azan yang menggema dari segala penjuru. Dari jendela bus yang membawa rombongan kami menuju hotel, aku menatap Ka'bah yang perlahan mulai tampak di kejauhan. Dadaku bergetar. Air mataku jatuh tanpa bisa kucegah. Inilah tempat yang selama ini hanya kulihat dari layar televisi dan mimpi-mimpi malamku. Kami tiba menjelang maghrib. Kota ini seakan tak pernah tidur. Jamaah dari segala penjuru dunia mengalir seperti lautan doa. Setelah beristirahat sebentar dan berganti pakaian ihram, aku dan suamiku bersiap melaksanakan umrah pertama kami. "Yuk, Mah," katanya, mengulurkan tangan, memintaku berdiri dari tempat tidur. Satu-satunya sentuhan hangat yang kurasa sejak kami mendarat. Saat kaki ini akhirnya menyentuh pelataran Masjidil Haram, aku merasa sangat kecil. Di hadapan rumah Allah, tak ada gelar, tak ada status, tak ada luka, tak ada dendam. Semua lebur dalam lantunan talbiyah dan linangan air mata. Jutaan orang mengelilingi Ka'bah, termasuk aku dan suamiku, berdua, satu arah, satu tujuan,
Satu niat. Saat kami tawaf, aku berdoa dalam hati. Tak kuucapkan dengan suara, tapi aku yakin Allah mendengarnya. Ya Allah, jika ini jalanku untuk mencintai MU lebih dalam, kuatkan aku. Tapi jika masih ada cinta manusia yang kau izinkan untuk kujalani, jagalah rumah tanggaku. Lembutkan hatinya. Kembalikan cinta kami yang dulu. Waktu terasa melambat dan cepat sekaligus. Tak terasa, kami selesai melakukan umrah. Aku bersujud lebih lama dari biasanya saat salat, menangis tanpa suara. Ada rasa damai yang belum pernah kurasakan selama ini. Seolah-olah hatiku disucikan, dibersihkan dari semua luka lama. Namun, setelah hari pertama yang syahdu itu, mulai muncul hal-hal yang membuat hatiku gelisah. Suamiku mulai sering menyendiri. Di waktu-waktu kosong, dia lebih banyak diam, bahkan tak jarang meninggalkan kamar hotel tanpa penjelasan. Ada urusan dengan pembimbing, katanya satu kali, lalu menghilang hampir 2 jam. Aku mencoba memahami. Mungkin dia sedang mencari ketenangan sendiri. Mungkin dia sedang lebih banyak bermuhasabah. Tapi sebagai istri, aku mengenalnya. Bahasa tubuhnya, cara dia bicara, pandangan matanya, semuanya berubah. Seperti ada sesuatu yang dia tahan, tapi juga enggan dibagi. Aku pernah bertanya pelan, "Kamu kenapa? Yah? Ada yang kamu pikirkan?" Dia tersenyum singkat, lalu mengelus kepalaku seperti seorang ayah ke anak kecil. "Enggak. Cuma banyak yang harus direnungi aja." Jawaban yang menggantung. Dan aku, lagi-lagi, memilih percaya. Tapi malam-malam selanjutnya semakin membuatku merasa seperti orang asing. Dia sering keluar saat aku tertidur, dan saat aku bangun untuk salat tahajud, tempat tidurnya kosong. Ketika kutanya keesokan paginya, dia berkata dia hanya pergi untuk zikir di masjid. Aku mencoba menenangkan hatiku yang mulai sesak. Tapi firasat yang dulu kukubur mulai hidup kembali. Firasat yang tak ingin kudengar, tapi juga tak bisa kuabaikan. Namun di tengah semua itu, aku masih terus memohon di setiap sujudku. Ya Allah, jika ini ujian MU, berikan aku petunjuk. Jangan biarkan aku buta oleh cinta, tapi jangan juga kau patahkan aku jika aku belum kuat. Aku belum tahu bahwa petunjuk itu akan datang lebih cepat dari dugaanku. Dan tidak dalam bentuk yang aku harapkan. Hari-hari berikutnya berjalan dengan sunyi yang asing. Seharusnya, perjalanan ke Tanah Suci adalah momen terindah yang dijalani bersama, terlebih bagi sepasang suami istri. Tapi semakin lama aku merasa berjalan sendirian dalam keramaian jamaah. Suamiku, yang sejak awal sudah mulai menjauh secara halus, kini kian sulit kujangkau. Ia masih bersikap lembut, tapi terasa hampa. Tak ada percakapan mendalam, tak ada tawa kecil seperti dulu, tak ada genggaman tangan saat kami berjalan menuju masjid. Ia sering keluar sendirian dengan alasan bertemu pembimbing atau menenangkan diri di sekitar Masjidil Haram. Awalnya aku percaya, bahkan mencoba memahami. Tapi saat ia mulai keluar tanpa pamit, dan kembali larut malam dengan mata yang tampak letih tapi tidak pernah ingin bercerita, aku tak bisa lagi membungkam firasatku. Malam itu, sekitar pukul 11, aku bangun karena merasa haus. Aku melangkah pelan ke pantry kecil di dalam kamar hotel untuk mengambil air mineral. Baru saja ingin duduk kembali di tempat tidur, aku mendengar suara lirih dari balkon. Aku mengendap pelan. Pintu geser balkon terbuka sedikit. Di luar, suamiku sedang berbicara di telepon, suaranya ditekan rendah, tapi cukup jelas dalam keheningan malam Mekah. "Insya Allah hari ketiga ya. Sudah saya siapkan semua, termasuk mahar dan dokumen yang diperlukan. Kamu tenang aja." Aku terpaku. Dia diam sejenak, lalu berkata lagi, "Iya, dia belum tahu. Saya masih cari waktu. Tapi saya ajak dia ke sini supaya dia bisa menerima takdir ini lebih mudah." Enggak, dia enggak curiga, cuma agak pendiam aja. Seketika, tubuhku dingin. Aku berdiri kaku di balik tirai, jantungku berdetak cepat tapi perutku seperti dihantam batu besar. Kalimat-kalimat itu mengalir deras ke telingaku seperti air bah yang membawa lumpur kegelapan. Aku tahu persis nada suaranya saat sedang menyembunyikan sesuatu, terdengar hati-hati tapi penuh ketegangan. Aku ajak dia ke sini supaya dia bisa menerima takdir ini lebih mudah. Itu bukan kalimat spontan. Itu pernyataan.
Sebuah keputusan yang sudah matang. Dan sekarang aku tahu, aku bukan diajak ke sini karena cinta, tapi karena rencana. Kakiku gemetar. Ingin rasanya aku keluar dan menegurnya di tempat. Menuntut penjelasan, menjerit karena merasa dikhianati di tanah suci. Tapi mulutku terkunci. Aku kembali masuk ke tempat tidur, berbaring sambil memunggunginya saat dia akhirnya masuk. Aku pura-pura tidur. Saat selimut menyelimuti tubuhku, air mataku turun diam-diam membasahi bantal. Dalam gelap, aku bicara kepada Tuhan dalam hati. Ya Allah, ini apa maksud MU? Aku datang ke sini membawa cinta dan harapan, tapi kau tunjukkan aku sebuah rahasia? Kenapa harus di tempat MU yang suci ini aku harus menyaksikan luka? Keesokan harinya, aku mencoba bersikap seperti biasa. Tapi dalam diriku, semuanya berubah. Setiap gerakan suamiku, setiap kata, bahkan senyum kecilnya, semuanya terasa seperti kebohongan yang dibungkus manis. Tapi anehnya, aku tidak langsung menghadapinya. Aku menahan. Mungkin karena aku masih berharap itu hanya kesalahpahaman. Mungkin karena aku belum siap mendengar kebenaran pahit keluar langsung dari mulutnya. Atau mungkin karena aku sedang berada di rumah Tuhan, dan aku ingin menjaga niat ibadahku tetap murni, tidak tercampur amarah dan luka pribadi. Aku memilih diam. Tapi bukan karena tidak tahu. Aku diam, karena aku ingin tahu sampai sejauh apa dia akan menyembunyikannya. Hari-hari berikutnya aku jalani dalam keheningan yang penuh kewaspadaan. Aku tetap berdoa, tetap sujud, tetap menangis di depan Ka'bah. Tapi kali ini, tangisku bukan hanya tentang dosa-dosa pribadi, tapi juga tentang luka yang baru saja dibuka dengan begitu tajamnya, di tempat yang paling kudus. Dan aku tahu, ini baru permulaan. Hari itu, Mekah diselimuti udara panas yang membakar, namun anehnya tubuhku terasa dingin. Seluruh diriku seperti tak berpijak, entah karena kelelahan batin yang terus menumpuk, atau karena firasatku yang akhirnya menjadi kenyataan. Sudah 3 hari aku menahan kecurigaan. Aku tak bertanya apa-apa, tapi dalam doaku, aku terus meminta agar jika kebenaran itu menyakitkan, biarlah Allah yang membukakannya, bukan dia. Namun Tuhan menjawab lewat mulutnya sendiri. Siang itu, sepulang dari masjid setelah salat zuhur, ia mengajakku bicara di kamar hotel. Wajahnya serius, tapi bukan tegang. Justru ada ketenangan aneh yang membuatku semakin merasa dikhianati. "MAH," katanya pelan, memanggilku dengan nada yang sudah tidak lagi mengandung kehangatan. Aku menoleh tanpa berkata apa-apa. Aku mau jujur. Ada hal yang harus kamu tahu, dan aku nggak bisa sembunyikan ini lagi. Mataku menatapnya tajam. Aku tidak bicara, hanya menunggu. Ia menarik napas dalam-dalam, lalu berkata, "Aku akan menikah lagi, di sini. Di Mekah." Aku mematung. Dunia tiba-tiba berhenti. Detik jam seakan tak berdetak. Suaranya bergema di kepalaku, seperti kata-kata hukuman yang diulang-ulang tanpa belas kasihan. "Apa?" Suaraku nyaris tak terdengar, lebih mirip hembusan napas. "Dia wanita baik. Aku sudah kenal lama. Kita sudah saling komunikasi. Semuanya sudah diatur. Akad akan dilangsungkan besok malam." Aku masih tak bisa bicara. Jantungku berdetak cepat, tubuhku mulai gemetar. Namun lidahku seolah keluh. Aku hanya menatap wajahnya yang tenang, wajah yang dulu kutemukan kehangatan, kini menjadi cermin kebekuan. "Aku ajak kamu ke sini supaya kamu bisa menerima keputusan ini dengan lebih lapang. Di tempat suci. Supaya kamu lebih mudah mengikhlaskan, karena semua ini takdir." Kata-katanya menusuk lebih tajam dari sembilu. Supaya aku bisa mengikhlaskan, ulangku dalam hati. Jadi semua ini bukan hadiah. Bukan tanda cinta. Tapi sebuah cara licik, halus dan dingin, untuk membuatku menyaksikan kehancuran pernikahanku sendiri. Di tanah yang paling suci. Aku berdiri perlahan dari tempat dudukku. Kakiku lemas, tapi aku berusaha tegak. "Kamu ajak aku ke sini bukan untuk memperbaiki rumah tangga kita, tapi untuk menyaksikan kamu menikah dengan perempuan lain," kataku lirih, hampir berbisik. Tapi setiap kata syarat luka yang dalam. Dia tidak menampik, hanya menunduk. Diamnya adalah pengakuan. "Kamu tahu betapa aku mencintaimu, betapa aku percaya padamu. Aku kira ini perjalanan penyembuhan kita,
perjalanan kita sebagai suami istri. Tapi ternyata, kamu menjadikan aku saksi dari pengkhianatan paling menyakitkan dalam hidupku. Air mataku tak terbendung. Tapi bukan tangisan yang gaduh. Tangisanku tenang, jatuh perlahan, dingin, nyaris tanpa suara. Luka yang dalam tak selalu menjerit. Kadang hanya menetes diam-diam, menampar dengan senyap. Ia mencoba mendekat, mungkin ingin memegang tanganku. Tapi aku mundur. Untuk pertama kalinya, aku merasa tubuhku jijik disentuh oleh orang yang dulu paling kucintai. Besok akadnya, ulangnya, seolah ingin mengukuhkan bahwa luka ini bukan mimpi. Aku tertawa pelan, getir, lalu berkata, "Baik, lakukan apapun yang kau anggap benar. Tapi ingat, di tanah ini, Allah adalah saksi." Aku berjalan ke kamar mandi, membasuh wajahku, lalu berwudu. Bukan untuk meredam marah, tapi untuk menenangkan hatiku. Aku butuh berbicara dengan Tuhan. Hanya Dia yang tahu seutuhnya apa yang terjadi. Malam itu aku tidak bisa tidur. Kupeluk mukena yang kubawa dari rumah. Kumasukkan wajahku ke dalamnya, dan menangis sepuas-puasnya. Di antara isak, aku berkata, "Ya Allah, aku datang ke tempat MU membawa cinta, kau tunjukkan aku luka. Aku datang dengan harapan, kau beri aku ujian. Tapi aku tahu, kau tidak pernah menzalimi hamba MU. Maka jika ini takdirku, tolong kuatkan aku. Kuatkan aku." Di luar, kota Mekah masih bersinar dengan lampu-lampu lembut yang memeluk ribuan jiwa yang juga mencari makna. Tapi malam itu, bagiku, tanah suci telah menjadi saksi bisu atas satu akad yang menghancurkan rumah tanggaku yang pertama. Waktu menunjukkan pukul 2 dini hari. Suasana di pelataran Masjidil Haram senyap dan hikmat. Hanya suara lirih zikir, langkah pelan jamaah, dan sesekali isak tangis yang menemani sunyi malam. Aku melangkah sendirian menuju Ka'bah, menyusuri marmer putih yang dingin, di bawah langit Mekah yang pucat dan tak berawan. Langkahku terasa berat, tapi hatiku lebih berat lagi. Aku berdiri di depan Multazam, tempat antara Hajar Aswad dan pintu Ka'bah. Tempat yang disebut sebagai titik paling mustajab untuk berdoa. Tempat di mana jutaan manusia menumpahkan hajat, dosa, luka, dan harapan. Dan malam ini, aku menjadi satu dari mereka. Aku mendekat, menempelkan pipi ke dinding Ka'bah. Wajahku basah oleh air mata, bahkan sebelum aku mulai berbicara kepada Tuhan. Ya Allah, ini aku. Seorang istri yang dikhianati di tempat MU yang suci. Seorang perempuan yang datang membawa cinta, tapi pulang membawa luka yang tak kubayangkan sebelumnya. Aku tidak marah kepada MU, ya Rab, aku hanya hancur. Air mataku mengalir tanpa henti. Tanganku menggenggam erat kain hitam Ka'bah, seolah berharap dinding ini bisa menyalurkan kekuatan dari langit langsung ke dadaku yang koyak. Berapa banyak yang sudah aku tahan? Ya Allah, bertahun-tahun aku berusaha menjadi istri yang patuh, setia, menerima kekurangannya, menahan kecewa demi menjaga rumah tangga. Aku pikir, aku cukup berharga untuk tetap dipilih. Tapi ternyata, aku hanya dijadikan saksi dari pernikahan barunya. Suasana di sekitarku terasa begitu sakral. Tapi hatiku seperti puing-puing reruntuhan. Aku tak bisa lagi membedakan mana air mata karena kehilangan, mana air mata karena keikhlasan yang sedang kupaksa tumbuh. Aku terpejam. Dalam diam, kenangan datang satu persatu, seperti film yang diputar ulang di dalam kepalaku. Dulu, kami hanya dua anak muda yang jatuh cinta dengan sederhana. Ia bukan lelaki sempurna, tapi ia pekerja keras, penyabar, dan mampu membuatku tertawa dengan hal-hal kecil. Kami menikah tanpa pesta mewah, hanya dengan niat yang tulus dan keyakinan bahwa cinta bisa menanggung segalanya. Aku masih ingat bagaimana ia mengeja namaku perlahan saat pertama kali mengucap ijab kabul. Tangannya gemetar waktu menyentuh keningku malam itu, dan aku menangis karena merasa begitu dicintai. Tahun-tahun pertama kami penuh perjuangan. Ekonomi pas-pasan, rumah kontrakan kecil, bahkan harus berbagi satu motor tua untuk berangkat kerja. Tapi semua itu terasa ringan karena kami saling mendukung. Kami salat berjamaah di ruang tamu sempit, memasak mie instan saat akhir bulan, tertawa ketika genteng bocor dan menadah air hujan dengan ember. Cintaku tumbuh di setiap senyum dan peluhnya. Aku percaya, kami akan menua bersama. Tapi perlahan, entah kapan,
retakan itu mulai muncul. Bukan karena kami berhenti saling mencintai, tapi mungkin karena kami berhenti saling bicara. Ia semakin sibuk, semakin diam. Aku mulai menebak-nebak isi hatinya, dan ia semakin tertutup. Aku tetap bertahan. Kupikir semua rumah tangga pasti melewati fase seperti ini. Tapi aku tak pernah mengira, akhir dari semua ini adalah pengkhianatan yang begitu terencana. Bahwa aku dibawa ke tanah suci bukan untuk menyembuhkan luka kami, melainkan untuk menyaksikan ia mengikat janji dengan perempuan lain, tepat di hadapan Tuhan yang sama. Aku membuka mata. Multazam masih di hadapanku, dan aku masih menggigil dalam diam. Tanganku gemetar saat kembali menyentuh dinding Ka'bah. Ya Allah, kalau cinta ini harus berakhir, izinkan aku melepasnya dengan martabat. Jangan biarkan aku hancur di depan manusia. Jika Engkau takdirkan aku sendiri, jadikan aku kuat bukan karena aku membenci, tapi karena aku memilih merdeka. Jangan biarkan aku pulang dengan hati penuh dendam. Tapi jangan pula biarkan aku lupa siapa aku. Di tempat ini, aku menyerahkan segalanya. Bukan karena aku pasrah, tapi karena aku tahu, pada akhirnya tidak semua cinta harus dipertahankan. Beberapa cinta harus dilepaskan, agar jiwa tetap hidup. Aku berdiri perlahan. Air mataku masih mengalir, tapi kali ini tidak lagi membawa kepedihan semata. Ada sesuatu yang lahir bersamanya, sebuah ruang kosong yang siap diisi ulang. Mungkin bukan hari ini, tapi suatu hari nanti. Malam itu, aku meninggalkan Multazam dengan langkah pelan. Aku tahu, besok ia akan menikah dengan wanita lain. Tapi malam ini, aku menikah kembali dengan diriku sendiri, yang patah, tapi tetap memilih berdiri. Hari itu, langit Mekah begitu cerah. Udara hangat mengusap lembut setiap jemaah yang berlalu lalang. Suara adzan duha mengalun syahdu dari Masjidil Haram, menembus jendela kamar hotel tempat aku berdiri diam, menatap kosong ke kejauhan. Hari ini hari akad. Hari ini suamiku, lelaki yang pernah bersumpah setia hanya padaku, akan mengucapkan ijab kabul untuk pernikahan barunya. Bukan di tempat biasa, bukan di rumah keluarga atau masjid kampung, tapi di tanah suci, di Mekah Al-Mukarramah. Tempat paling sakral yang seharusnya menjadi pangkal kedamaian, kini menjadi panggung luka paling sunyi dalam hidupku. Sekitar pukul 11 siang, kami berangkat menuju ruangan tempat akad akan digelar, tak jauh dari masjid. Suasana di luar tampak biasa saja, tapi jantungku berdetak cepat. Jemariku dingin, bahkan meski aku telah menggenggam tas kecil erat-erat sejak dari kamar. Aku hadir, bukan karena aku rela, tapi karena aku ingin melihat dengan mataku sendiri wajah perempuan itu, dan senyum yang akan suamiku berikan padanya. Senyum yang dulunya milikku. Ruang akad disiapkan sederhana tapi rapi. Seperangkat alat salat putih terlipat rapi di sisi kanan meja tempat penghulu akan duduk. Kursi-kursi berjejer dalam lingkaran kecil. Tidak banyak tamu. Hanya beberapa orang dari pihak perempuan, sebagian keluarga dekat suamiku yang aku bahkan tak tahu pernah dekat dengannya. Aku duduk di barisan belakang, agak menyudut. Tidak ada yang tahu siapa aku. Tak ada satupun tamu yang menyapa dengan hormat atau menyebutku istri pertama. Aku hanya perempuan tak dikenal yang kebetulan hadir. Tak satupun mata mengarah padaku dengan pengakuan. Rasanya seperti menjadi hantu di rumah sendiri. Lalu, ia masuk. Suamiku, masih dengan wajah tenang, senyum tipis, dan langkah pasti. Ia mengenakan gamis putih bersih, wajahnya tampak segar. Seolah tak menyisakan sedikitpun rasa bersalah. Matanya tidak mencariku. Ia tahu aku ada, tapi memilih tidak menyapa. Tak lama, perempuan itu pun masuk. Calon istri barunya. Cantik, muda, anggun dengan kerudung putih mutiara. Wajahnya penuh harap dan rona bahagia. Ia juga tidak mengenalku. Baginya, aku hanya tamu tak penting. Ia tak tahu bahwa perempuan yang duduk di pojok ruangan ini pernah menjadi pusat dunia bagi lelaki yang kini hendak dinikahinya. Saat ijab kabul dilafalkan, semua orang hening. Aku nikahkan engkau dengan... Suaranya tegas, lantang, dan tanpa ragu. Tidak seperti malam pertama kami dulu, saat ia terbata karena haru. Kini, suara itu mantap. Seperti sudah hafal naskahnya. Seperti tak menyisakan ruang bagi keraguan atau sesal. Dan saat tamu-tamu mengucap,
Tahlil, sebagai tanda syukur, la ilaha illallah, aku ikut melafalkannya dengan bibir yang gemetar. Tahlil itu pahit. Kalimat tauhid itu, yang selama ini kusebut dalam sujud dan tangisku, kini menjadi latar dari momen yang memecahkan hatiku. Bukan karena aku membenci sunnah atau tak percaya pada hadar. Tapi karena yang menyayatku bukan poligaminya, melainkan cara dia melakukannya. Tanpa pembicaraan, tanpa musyawarah, tanpa penghormatan. Aku diajak ke tanah suci untuk menyaksikan cinta kami dikubur hidup-hidup, lalu menyambut cinta barunya dengan bunga dan salam. Setelah akad selesai, semua orang tampak lega. Mereka berbincang, tersenyum, mengucap selamat. Hanya aku yang diam di sudut ruangan, menggenggam tas lebih erat dari sebelumnya, seolah itu satu-satunya yang membuatku tetap utuh. Beberapa tamu laki-laki berfoto bersama. Beberapa ibu-ibu mengambil gambar pengantin perempuan. Tidak ada yang menoleh ke arahku. Tidak ada yang bertanya, "Ibu siapa?" atau "Keluarga dari mana?" Dan itu membuat semuanya lebih sakit. Aku tak dianggap ada. Suamiku berjalan melewatiku sebentar, matanya hanya menatap lantai. Ia tahu aku ada di sana, tapi tak sanggup atau tak mau mengakui. Barangkali takut melihat wajah yang dulu pernah membuatnya menangis di hari akad pertama kami. Barangkali takut melihat luka yang ditorehkannya sendiri. Aku bangkit dan meninggalkan ruangan tanpa berpamitan. Langkahku pelan, tapi pasti. Hatiku retak, tapi aku tidak ingin menangis di depan mereka. Bukan di hadapan perempuan itu. Bukan di hadapan lelaki yang pernah kupanggil imamku. Aku turun ke lantai bawah, ke lorong sepi hotel, lalu berhenti di depan kaca besar. Wajahku memucat, tapi mataku tajam. Aku menatap diriku sendiri lama sekali. Dalam hati aku berkata, mulai hari ini, kamu bukan lagi perempuan yang menunggu dicintai. Kamu adalah perempuan yang akan mencintai dirinya sendiri, dengan segala luka dan sisa-sisa harapan yang pernah diambil. Hari itu bukan hanya hari akad suamiku, tapi juga hari wafatnya kepercayaanku. Pagi di Mekah begitu sunyi. Setelah serangkaian ibadah, akad, dan air mata yang tertahan, hari ini waktunya kembali ke tanah air. Tapi tak ada lagi rasa hangat, tak ada antusiasme. Hanya koper-koper berat, langkah kaku, dan sepasang manusia yang kini terasa lebih asing dari dua orang tak saling kenal. Kami duduk bersebelahan di dalam bus yang membawa jamaah menuju bandara. Tapi tidak ada sepatah kata pun terucap di antara kami. Bahkan tidak ada salam pagi, tidak juga pertanyaan ringan seperti, "Sudah siap?" atau "Bagaimana tidurmu tadi malam?" Kami seperti dua kutub yang mati listrik, tak terhubung, tak saling menyala. Ia menatap keluar jendela, sesekali membalas percakapan dari jemaah lain dengan senyum tipis yang hanya bisa kupahami sebagai kepura-puraan. Aku menunduk, memeluk tasku erat-erat, berusaha menahan diri agar tidak mengulang luka di tempat umum. Dalam benakku, hanya satu kalimat yang berputar-putar. Aku tidak pulang sebagai istrimu lagi. Di Bandara King Abdulaziz, suasana ramai seperti biasa. Jamaah tampak sibuk memeriksa paspor, menimbang koper, menunggu antrean boarding. Tapi bagiku, semuanya seperti adegan yang bisu, seolah aku sedang berada dalam film hitam putih yang kehilangan dialog. Ia membantu membawa koperku ke troli, tapi tanpa sepatah kata. Gerakannya mekanis, nyaris seperti kewajiban, bukan niat. Tak ada tatapan mata. Tak ada sapaan lembut. Bahkan jarak di antara kami kini seperti tembok kaca yang tak bisa dijebolkan oleh apapun, termasuk kenangan. Di ruang tunggu, aku duduk di kursi paling ujung. Aku membuka paspor, memperhatikan visa umrah yang baru akan kedaluarsa beberapa hari lagi. Mataku menatap huruf-huruf Arab dan tanggal-tanggal penting. Namun tak satu pun halaman dari dokumen itu yang bisa menghapus luka yang kutanggung. Visa itu sah, tapi hatiku sudah tak punya izin untuk tinggal di hubungan ini. Saat pesawat mulai mengudara, aku duduk di kursi dekat jendela. Ia duduk di sampingku, tapi tetap diam. Hanya suara pramugari dan deru mesin yang menjadi latar. Saat lampu sabuk pengaman dimatikan, ia menyenderkan kepala ke sandaran kursi dan menutup mata. Aku tidak. Aku justru membuka mata lebar-lebar. Menatap awan-awan di luar jendela yang tampak seperti gulungan kapas putih tanpa bentuk. Pikiranku kosong, tapi hatiku penuh.
Penuh dengan serpihan kenangan, harapan yang terbakar, dan pertanyaan yang tak akan pernah kuajukan lagi. Aku menyentuh jendela kecil di sampingku, lalu menatap langit dengan pandangan yang dalam. Ya Allah, aku pulang. Tapi bukan sebagai istri yang sama. Bukan sebagai perempuan yang buta karena cinta. Aku pulang sebagai perempuan yang belajar melepas, meski tanpa perpisahan yang layak. Aku mengambil buku kecil dan pena dari tas tangan. Jari-jariku mulai menulis kalimat-kalimat yang tidak ingin kusebutkan padanya, tapi harus kutegaskan pada diriku sendiri. Aku mencintaimu dengan ikhlas. Tapi ikhlas tak berarti membiarkan diriku dilukai. Aku diam bukan karena rela. Aku kuat bukan karena tak hancur, tapi karena memilih bertahan hingga saat ini. Dan sekarang, aku memilih pulang, bukan lagi sebagai istrimu. 8 jam perjalanan adalah waktu yang cukup lama untuk mengubur banyak hal. Setiap detik di dalam pesawat menjadi ruang refleksi bagiku. Tak ada air mata. Tak ada amarah. Hanya kesadaran yang semakin kuat bahwa cinta tidak selalu berakhir dengan kebersamaan. Kadang cinta selesai, dan harus ditinggalkan dengan kepala tegak. Pesawat mendarat di tanah air menjelang malam. Saat roda menyentuh landasan, semua penumpang serempak mengucap syukur. Tapi aku diam, hanya berkata dalam hati, "Terima kasih, ya Allah. Kau antarkan aku pulang." Tapi bukan untuk kembali ke pelukannya, melainkan untuk kembali pada diriku sendiri, yang selama ini hilang karena terlalu mencintai seseorang lebih dari diriku sendiri. Saat kaki ini menapak kembali ke bumi, aku tahu satu hal. Aku tidak akan tinggal dalam rumah yang tidak lagi memiliki cinta. Dan malam itu, dalam sunyi langkah di bandara, aku mulai menyusun satu keputusan besar. Keputusan yang akan kutegaskan tak lama lagi. Keputusan yang akan menandai akhir dari semua kebisuan yang kujalani selama perjalanan ini. Aku akan menyerahkan surat cerai. Dan kali ini, aku tidak akan menunduk lagi. Malam itu langit mendung, seolah ikut menyelubungi kepulangan yang sunyi. Aku kembali ke rumah kami, rumah yang dulu dibangun dengan semangat 2 insan yang saling percaya. Rumah yang dulu dipenuhi dengan tawa, doa, dan impian-impian kecil di setiap sudutnya. Tapi malam ini, semua itu terasa seperti museum kenangan. Dingin, kosong, terlalu tenang untuk bisa disebut rumah. Aku membuka pintu dengan kunci yang masih kugenggam, meski rasanya kunci itu tak lagi membuka tempat yang layak kusebut rumah tangga. Lampu ruang tengah menyala redup. Semua perabotan masih sama. Hanya suasananya yang telah berubah. Tak ada siapa-siapa. Hanya aku dan gema yang menggantung di langit-langit rumah. Koperku taruh di pojok ruangan. Sepatuku kulepas pelan. Aku berjalan menuju kamar, melewati sofa yang dulu sering kami duduki bersama setiap malam, hanya untuk bicara hal-hal kecil. Kini, sofa itu hanya benda mati. Tak menyimpan kehangatan apapun lagi. Aku masuk ke kamar, membuka sajadah, lalu duduk di atasnya. Sajadah itu sederhana. Motif Masjid Nabawi dengan tepian hijau gelap. Pernah ia belikan untukku bertahun-tahun lalu, saat pulang dari umrah pertamanya, yang waktu itu hanya ia jalani sendiri, karena kondisi keuangan kami belum cukup untuk berangkat berdua. Kini sajadah itu menjadi saksi dari keputusan terbesar dalam hidupku. Aku mengambil pena dan selembar kertas dari laci meja kecil di sebelah tempat tidur. Tanganku gemetar saat mulai menulis. Bukan karena ragu, tapi karena luka itu masih begitu baru, masih begitu perih. Aku tulis surat cerai di atas sajadah. Dengan air mata yang jatuh perlahan di antara baris kalimat yang kutulis dengan getir tapi tegas. Kepada suamiku. Dengan ini aku menyatakan bahwa aku tidak sanggup lagi menjadi bagian dari rumah tangga yang kau jalani bersama perempuan lain. Aku tidak membenci sunnah. Aku tidak membenci poligami. Tapi aku tidak bisa menerima luka yang dibungkus atas nama agama, tanpa adab, tanpa penghormatan. Aku memilih pergi dengan diam. Tapi diamku bukan tanda lemah. Diamku adalah bentuk penghormatan terakhir yang bisa kuberikan, sebelum aku berhenti mencintai. Silakan kau isi rumah ini dengan kebahagiaan barumu. Aku pamit. Dengan doa, bukan dendam. Istrimu, yang kini bukan lagi milikmu. Aku lipat surat itu dengan hati-hati. Lalu kuletakkan di atas sajadah, di samping sejadah yang biasanya ia gunakan. Di tengah rumah ini,
yang pernah menjadi tempat kami salat berjamaah. Tempat kami berdoa untuk keturunan, rezeki, dan umur panjang bersama. Tak lama setelah itu, aku mendengar suara kunci berputar. Ia pulang. Aku tidak menyambutnya. Tidak membuka pintu. Tidak membuatkan teh hangat seperti biasanya. Aku hanya duduk di lantai ruang tengah, di atas sajadah, dengan wajah tertunduk. Menunggu. Ia membuka pintu dan masuk. Ia melihatku sebentar, mungkin kaget melihatku sudah di rumah. Tapi ekspresinya datar. Ia meletakkan tasnya di atas meja dan berjalan pelan ke arahku. Aku berdiri. Tanpa sepatah kata pun, aku mengambil surat itu dari atas sajadah, lalu mengulurkannya ke arah tangannya. Ia menerimanya dengan ragu. Matanya membaca tulisan di amplop yang kusegel sederhana. Wajahnya mulai berubah. Tapi aku tidak menunggu reaksinya. Aku hanya berkata dalam hati, "Jangan tanyakan kenapa, karena kau tahu jawabannya." Lalu aku melangkah pelan menuju kamar untuk mengambil tas kecil dan jaket. Aku sudah tahu malam ini aku tidak akan tidur di rumah ini lagi. Tak ingin. Tak sanggup. Sebelum keluar dari pintu, aku menoleh sebentar. Hanya untuk melihatnya sekali lagi, lelaki yang pernah kucintai lebih dari diriku sendiri. Ia berdiri mematung di atas sajadah, memegang suratku, dengan mata yang mulai berkabut. Tapi tidak ada yang kami ucapkan. Dan terkadang, keheningan adalah bentuk pengakhiran yang paling dalam. Karena saat cinta sudah retak hingga ke akar, kata-kata hanya akan menjadi serpih tak bermakna. Malam itu aku pergi, dengan langkah lemah tapi tekad yang utuh. Aku tidak tahu masa depanku seperti apa. Tapi yang aku tahu pasti adalah, aku telah menyelamatkan harga diriku. Dan itu lebih dari cukup. Pagi-pagi buta, adzan subuh mengalun dari masjid kecil di ujung jalan. Untuk pertama kalinya setelah sekian malam, aku bisa benar-benar mendengarnya. Tak dibalut kabut kemarahan. Tak ditelan keheningan yang menyayat. Hanya suara azan yang murni, dan hatiku yang mulai menerima kenyataan. Aku membuka mata dalam kamar yang bukan milikku. Kamar tamu milik seorang sahabat yang menerima kehadiranku tanpa banyak tanya. Ia tahu kapan diam lebih berarti daripada kalimat, "Sabar ya," yang seringkali hanya menjadi basa-basi bagi luka yang tak bisa dijelaskan. Langit masih gelap saat aku membasuh wajah untuk berwudu. Air dingin membangunkanku, tidak hanya secara fisik, tapi juga dari tidur panjang yang disebut penyangkalan. Selama ini aku menyangkal bahwa cinta kami bisa berubah. Menyangkal bahwa seseorang yang pernah memelukku sehangat pagi bisa juga menghempaskanku sedingin malam. Tapi kini aku bangun. Bukan untuk melawan, tapi untuk merawat luka itu dengan cara paling kudus. Kembali kepadanya. Hari-hari berlalu dengan ritme baru. Aku tidak lagi terikat rutinitas sebagai istri. Tidak ada yang perlu disiapkan untuk sarapan. Tidak ada cucian ke meja kantor. Tidak ada agenda belanja mingguan atau rencana makan malam. Tapi justru dalam kehampaan itu, aku belajar menemukan diriku sendiri. Aku membaca kembali buku-buku yang dulu hanya sempat kulirik di rak, tentang makna sabar, tentang perempuan dalam Islam, tentang tauhid dan ketenangan hati. Aku menulis di jurnal setiap pagi, bukan untuk mengeluh, tapi untuk mencatat betapa aku masih hidup, meski terluka. Dan perlahan, aku mulai merasakan sesuatu yang tidak pernah sempat tumbuh selama aku terlalu sibuk mencintai orang lain. Cinta pada diriku sendiri. Pada suatu sore yang hujan, aku memutuskan mendatangi sebuah majelis kecil yang dipimpin oleh seorang ustazah yang sudah lama direkomendasikan sahabatku. Aku butuh seseorang yang bisa memahami lukaku, bukan hanya dari sisi emosional, tapi juga dari sisi iman. Majelis itu sederhana, hanya sekitar 8 perempuan duduk bersila, dengan wajah yang teduh dan penuh pengharapan. Kami duduk dalam lingkaran, membaca Al-Quran, tafsir, lalu berbagi kisah. Ketika giliranku tiba, aku diam cukup lama. Lalu dengan suara pelan, aku berkata, "Saya bukan sedang benci pada seseorang. Saya hanya sedang berusaha menyembuhkan harga diri saya, yang sudah lama saya abaikan karena terlalu ingin dipertahankan oleh orang lain." Ustazah itu menatapku lembut. Ia tidak langsung menghakimi, tidak memberi label, kurang sabar, atau tidak taat suami. Ia hanya berkata, "Dik, luka yang engkau bawa bukan kehinaan. Justru,
Luka itu menjadi kudus ketika kau merawatnya dengan kesadaran dan ketundukan pada Allah. Kau tidak berdosa karena memilih menjaga hatimu. Dan kau tidak perlu merasa bersalah karena berpisah, jika hatimu tak lagi mampu menanggungnya. Aku menangis saat itu. Tapi untuk pertama kalinya, tangis itu terasa seperti pembersih jiwa. Bukan lagi ratapan, tapi pelepasan. Ada sesuatu yang luruh di dalam dada. Bukan dendam. Bukan kecewa. Tapi rasa syukur. Karena aku masih diberi waktu untuk kembali pada diriku sendiri, sebelum terlambat. Sejak pertemuan itu, aku rutin mengikuti majelis tersebut. Aku mulai memahami bahwa dalam Islam, kesabaran bukan berarti membiarkan diri diinjak. Bahwa kerelaan tak berarti membunuh nurani sendiri demi sebuah status. Dan bahwa cinta, bahkan yang paling halal sekalipun, tetap bisa berubah, dan harus dilepas jika tak lagi mendekatkan kita padanya. Aku juga mulai berkonsultasi secara pribadi dengan ustazah tersebut. Dalam satu sesi, ia bertanya dengan lembut, "Kau masih mencintainya?" Aku menghela napas lama, lalu menjawab, "Mungkin iya, tapi aku sudah tidak ingin memilikinya." Karena cinta tanpa kejujuran hanya akan menjerat, bukan membahagiakan. Ustazah itu tersenyum. Maka itu cinta yang matang. Cinta yang sudah tidak egois, dan tidak membutakan. Kau sedang tumbuh, Dik, dalam luka yang kudus. Kini aku mulai menerima bahwa tidak semua luka harus ditutup rapat-rapat. Beberapa luka harus dibiarkan terbuka, agar bisa mengajarkan kita cara berjalan dengan hati-hati. Dan beberapa kehilangan adalah cara Tuhan melindungi kita dari kehidupan yang akan lebih menyakitkan. Aku tidak dendam, aku tidak marah. Tapi aku tahu, harga diriku tak bisa dinegosiasikan. Dan hari ini, aku bisa berdiri sendiri. Meskipun masih belajar, aku sudah tahu satu hal yang pasti. Aku lebih berharga daripada dipertahankan oleh seseorang yang tak lagi memilihku. Waktu berlalu seperti air. Diam-diam mengalir, tapi meninggalkan jejak di setiap lekuknya. Musim telah berganti. Dedaunan yang dulu gugur kini mulai tumbuh lagi, dan begitu pula hatiku. Sudah beberapa bulan sejak aku meletakkan surat itu di atas sajadah. Sudah banyak fajar yang kulalui tanpa dia di sisi. Tapi yang paling mengagumkan dari semua ini bukanlah tentang kehilangannya, melainkan tentang bagaimana aku menemukan diriku sendiri. Dulu, aku bangun pagi untuk membuatkan teh. Sekarang, aku bangun untuk mengejar cita-cita lama yang sempat kupendam. Aku kembali menulis. Aku kembali membaca. Aku kembali mengajar kelas kecil untuk perempuan, tentang literasi, tentang agama, dan tentang bagaimana menjadi utuh meski tidak sempurna. Suatu hari, seorang ibu muda datang padaku. Ia duduk sambil memeluk anaknya, dengan mata sembab dan suara yang nyaris hilang, karena terlalu lama menyimpan derita. Ia berkata, "Saya sudah tidak tahu harus bicara ke siapa. Semua orang menyuruh saya sabar, tapi tidak ada yang benar-benar mendengarkan." Aku meraih tangannya dan menjawab pelan, "Saya tahu rasanya. Dan saya mendengarkan." Luka yang dulu menelanku kini menjadi jembatan yang menghubungkanku dengan banyak perempuan. Mereka datang padaku bukan karena aku ahli agama, bukan karena aku punya gelar psikologi, tapi karena aku pernah duduk di tempat yang sama dengan mereka. Sendirian, kecewa, dan mempertanyakan apakah cinta memang selalu layak diperjuangkan. Kami tidak selalu bicara tentang cerai. Tidak selalu bicara tentang poligami. Kadang hanya soal bagaimana berdamai dengan rasa takut. Bagaimana menguatkan anak-anak. Bagaimana menyembuhkan diri tanpa harus bergantung pada permintaan maaf yang tak pernah datang. Dan aku menyadari bahwa meskipun luka itu belum sepenuhnya sembuh, aku telah tumbuh bersamanya. Dalam sepi malam, aku kadang masih mengingatnya. Wajahnya, senyumnya yang dulu pernah jadi rumah. Tapi aku tidak menangis lagi. Aku tidak ingin melupakan, karena melupakan adalah menghapus bagian dari hidupku yang membentukku. Aku memilih untuk memaafkan. Bukan untuknya, tapi untukku. Untuk tidurku yang lebih tenang. Untuk langkahku yang lebih ringan. Untuk senyum yang bisa kuberikan pada dunia tanpa beban di baliknya. Aku tak menyesal pernah mencintainya. Cinta itu pernah membahagiakanku. Tapi aku juga tidak menyesal melepaskannya. Karena itu adalah bentuk cintaku pada diri sendiri. Sore itu, aku berdiri di depan cermin. Mengikat kerudungku sendiri.
Menata alis sedikit, bukan untuk siapa-siapa, hanya karena aku ingin merasa rapi dan nyaman di kulitku sendiri. Aku melihat mataku di cermin. Mata yang dulu penuh tanya, kini memantulkan ketegasan. Bukan karena hidupku sudah mudah, tapi karena aku sudah berdamai dengan yang sulit. Lalu aku tersenyum kecil, dan dalam hati berkata, inilah aku, yang baru. Bukan perempuan yang sempurna, tapi perempuan yang tahu nilai dirinya. Perempuan yang tak akan lagi bertahan demi cinta yang tak menghormati. Dan mungkin, inilah akhir dari cerita, atau mungkin, awal dari yang sesungguhnya. Bukan kisah cinta antara dua insan, tapi kisah cinta antara aku dan diriku sendiri. Karena sebelum mencintai orang lain, seseorang harus lebih dulu pulang, kepada jiwanya, kepada Tuhan, kepada martabatnya. Kini aku pulang, utuh, meskipun penuh bekas luka. Tapi justru karena luka itulah, aku menjadi aku yang baru.